Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia, tempat di mana kita membedah tuntas segala kabar, rumor, dan fakta-fakta terbaru seputar dunia sepak bola, khususnya seputar Chelsea. Pada episode kali ini, kita memiliki pembahasan spesial yang sangat menarik untuk dibahas. Kita akan membahas 3 topik utama yang sangat krusial, yang berpotensi besar untuk mengubah wajah, struktur, dan mentalitas skuad The Blues di bawah era kepelatihan Xabi Alonso. Bursa transfer kali ini bukan hanya sekedar tentang membeli atau menjual pemain demi sensasi belaka, tetapi ini adalah tentang merancang sebuah proyek masa depan yang solid, menjanjikan, dan tentu bisa mengembalikan kejayaan Chelsea ke puncak sepak bola Eropa. 3 topik panas yang akan kita bedah secara mendalam pada kesempatan kali ini adalah: yang pertama, tentang masa depan gelandang andalan Chelsea Enzo Fernandez, yang kabarnya tinggal selangkah lagi menuju pintu keluar Stamford Bridge. Lalu pembahasan yang kedua, yaitu tentang manuver senyap nan berkelas dari Xabi Alonso yang tengah membidik 2 talenta luar biasa dari Los Blancos, yakni bek muda potensial Dean Huijsen dan bek sayap eksplosif yang bernama Alvaro Carreras. Lalu pembahasan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah pencarian panjang manajemen Chelsea untuk menemukan sosok pengawal mistar gawang yang kokoh, yang kali ini mengerucut kuat pada nama kiper andalan FC Porto dan timnas Portugal yang bernama Diogo Costa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan kepergian Enzo Fernandez akan menjadi kerugian besar bagi stabilitas lini tengah The Blues? Atau justru penjualannya akan mendatangkan pundi-pundi finansial yang luar biasa besar yang bisa digunakan untuk membangun skuad yang jauh lebih seimbang? Bagaimana peluang nyata Chelsea mendaratkan pemain-pemain incaran Xabi Alonso? Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Teman-teman juga bisa mensupport channel ini dengan memberikan donasi ke akun Saweria kita. Linknya ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita kupas tuntas satu persatu secara komprehensif sebagai berikut. Kita mulai dengan kabar yang mungkin akan terasa cukup emosional, sekaligus menjadi realita yang harus dihadapi oleh para pendukung setia Chelsea, yaitu saga transfer Enzo Fernandez. Gelandang jenius asal Argentina ini dikabarkan tinggal selangkah lagi berpisah jalan dengan publik Stamford Bridge. Berdasarkan kabar yang terbaru yang beredar kencang di berbagai jurnalisme olahraga Eropa, Enzo Fernandez telah mencapai kesepakatan secara lisan mengenai persyaratan pribadi atau personal terms dengan sang raksasa La Liga Spanyol, yaitu Real Madrid. Kesepakatan ini bukanlah kontrak yang main-main. Real Madrid kabarnya siap mengikat Enzo Fernandez di Santiago Bernabeu hingga tahun 2032. Sebuah kontrak jangka panjang berdurasi luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya Los Blancos meminang sang pemain untuk dijadikan pilar utama lini tengah mereka di masa depan. Dari segi finansial, operasi transfer Enzo Fernandez ini sangat fantastis sekali, dan tentu manajemen Chelsea akan kesulitan untuk menolaknya. Jumlah total untuk mendatangkan Enzo Fernandez diprediksi bisa melebihi angka 100 juta euro. Manajemen Chelsea dengan sangat tegas untuk menolak menjual Enzo Fernandez jika ada tawaran masuk yang terlalu rendah dari harga yang ditetapkan. The Blues mematok nilai aset berharganya ini secara kokoh, yaitu di angka 140 juta euro. Penilaian tinggi ini sangat masuk akal dan beralasan kuat. Beberapa waktu lalu,
sang presiden Real Madrid yang bernama Florentino Perez secara sesumbar dan penuh percaya diri di hadapan media. Ia menyatakan bahwa klubnya memiliki dana tunai alias cash sebesar 150 juta euro. Dana tersebut memang dipersiapkan khusus untuk mendatangkan satu sosok superstar baru ke dalam skuad asuhan Jose Mourinho. Mengetahui fakta ini, Chelsea yang cerdik dalam membaca peta kekuatan finansial lawan. Mereka tentu tidak ingin melepaskan Enzo Fernandez dengan harga obral. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, di dalam dunia bisnis sepak bola modern, negosiasi atau tawar-menawar adalah hal yang sangat wajar. Kita pun sering melakukannya, meskipun hanya membeli hal-hal sepele ketika belanja di pasar tradisional. Real Madrid meskipun memiliki tabungan yang berlimpah, mereka pasti tetap berusaha untuk melunakkan pendirian Chelsea. Manajemen El Real berupaya membuat angka 140 juta euro tersebut menjadi lebih bersahabat dengan menyertakan beberapa nama pemain kelas wahid sebagai bagian dari kesepakatan tukar tambah atau swap deal. Nama-nama sensasional seperti wonderkid Arda Güler atau gelandang serbabisa Edouard Camavinga. Kedua nama ini disebut-sebut akan digunakan agar bisa masuk ke dalam operasi transfer ini. Xabi Alonso sendiri sebagai sosok yang sangat paham dengan talenta-talenta yang dimiliki Real Madrid, ia juga dikabarkan cukup tertarik jika pemain seperti Arda Güler atau Edouard Camavinga ikut ditawarkan ke skuad Chelsea. Namun secara pembukuan, Dewan Direksi Chelsea nampaknya jauh lebih suka untuk mengumpulkan dana tunai sebanyak-banyaknya dari hasil penjualan Enzo Fernandez. Uang segar ini dinilai lebih krusial demi menjaga keseimbangan neraca keuangan klub dari ancaman regulasi Financial Fair Play dan PSR, serta bisa memberi ruang yang lebih bebas untuk mendanai rekrutmen pemain-pemain lain sesuai dengan sistem yang ingin dibangun oleh Xabi Alonso. Sebagai fans setia Chelsea, kita semua tentu merasa berat ketika kehilangan sosok pengatur irama permainan seperti Enzo Fernandez. Visi bermainnya, akurasi umpan jarak jauhnya, dan daya juangnya adalah hal yang langka di skuad Chelsea era baru ini. Kita semua akan merindukan bagaimana aksi-aksi Enzo Fernandez yang sangat berapi-api untuk melindungi Chelsea dan rekan-rekannya di atas lapangan. Namun, jika fakta sudah mengarah kuat bahwa sang pemain memiliki hasrat yang besar untuk berseragam putih khas Real Madrid, maka hal terbaik yang bisa diharapkan adalah agar saga transfer ini dapat terrealisasi sesegera mungkin. Tidak perlu ada lagi drama yang menunda-nunda kepergiannya. Waktu adalah komoditas berharga di bursa transfer. Kejelasan yang cepat akan memberikan keleluasaan bagi manajemen Chelsea untuk mencari kepingan pengganti secepat-cepatnya. Kita harus realistis bermain untuk Real Madrid, terutama ketika seorang pemain sedang berada di masa prime atau usia emas. Itu adalah panggilan karir yang hampir mustahil untuk ditolak. Ini adalah evolusi karir yang normal dan juga wajar. Ingatlah perjalanan karir Enzo Fernandez sebelumnya. Ia juga pernah melakukan langkah yang serupa. Mengawali karir dari klub asal Argentina River Plate, ia lalu hijrah ke Eropa bersama Benfica. Setelah membela tim raksasa Portugal Benfica, ia lalu memiliki ambisi untuk melangkah lebih jauh dan akhirnya memilih tim yang lebih besar yaitu Chelsea. Dan kini setelah matang di Liga Inggris bersama Chelsea, hatinya menginginkan pindah ke klub yang menduduki puncak piramida tertinggi di dunia sepak bola, yaitu Real Madrid. Inilah realita kehidupan yang sesungguhnya di industri sepak bola profesional. Rantai makanan atau food chain bukan hanya monopoli di dunia satwa liar, melainkan juga sangat nyata di ekosistem sepak bola modern. Real Madrid dan Barcelona
adalah dua tim yang mustahil untuk ditolak bagi pemain manapun di dunia sepak bola. Apalagi mereka yang datang dari benua Amerika Latin. Fans Chelsea harus segera move on. Kehilangan Enzo Fernandez tidak akan menjadi hari kiamat bagi klub kebanggaan kita ini. Enzo Fernandez memang kepingan puzzle pertama dan termahal di awal era kepemilikan Bluco. Namun filosofi permainan di bawah Xabi Alonso jauh lebih besar daripada satu individu pemain. Peran Enzo Fernandez pasti akan bisa tergantikan. Sebagai fans yang elegan, mari kita ucapkan terima kasih atas segala keringat, aksi-aksi magis, dan dedikasi Enzo Fernandez ketika berseragam biru Chelsea. Mari kita doakan semoga ia sukses mengukir sejarah baru di La Liga Spanyol bersama Real Madrid. Lanjut kita melangkah ke update kedua yang tidak kalah menarik. Jika Real Madrid mencoba merebut bintang Chelsea, The Blues pun memiliki rencana brilian untuk melakukan ekspansi ke tanah Spanyol. Chelsea saat ini mengarahkan radar mereka yang sangat tajam untuk mengincar dua sosok bintang masa depan Real Madrid, yaitu Dean Huijsen dan Alvaro Carreras. Dua pemain ini disebut-sebut memiliki talenta kelas atas. Namun sayang sekali, posisi mereka di skuad utama Real Madrid saat ini sedang sangat terancam karena kedatangan wajah-wajah baru. Mari kita analisa posisi Alvaro Carreras terlebih dahulu. Sang fullback eksplosif ini dipastikan akan merasa sangat tidak nyaman dan juga gerah. Bagaimana tidak, di posisinya sekarang ia sudah diapit oleh nama-nama senior yang sangat diandalkan, yaitu Ferland Mendy dan bek kiri energik yang bernama Fran Garcia. Situasinya semakin dipersulit dengan ketambahan kompetisi dari sosok Marco Kurela. Dengan menumpuknya bek sayap kiri di skuad Real Madrid, sumber terbaru dari jurnalis terkemuka menyebutkan bahwa manajemen Madrid telah mengambil keputusan bulat, yaitu Alvaro Carreras akan dijual demi efisiensi skuad. Besar kemungkinan destinasi selanjutnya yang paling rasional dan menjanjikan menit bermain baginya adalah kota London bersama Chelsea. Jika rumor ini benar, maka Alvaro Carreras akan memiliki kesempatan untuk bereuni dengan mantan entrenadornya di Real Madrid, yaitu Xabi Alonso. Sementara itu, kasus Dean Huijsen memiliki dinamika yang sedikit berbeda, namun bermuara pada kesimpulan yang sama. Sang bek tengah yang memiliki postur tubuh tinggi kurus nampaknya sedang mengalami penurunan karir setelah berseragam Real Madrid. Puncak keresahannya adalah ketika Florentino Perez lebih memilih mendatangkan palang pintu tangguh asal Prancis Ibrahima Konate, serta menyodorkan perpanjangan kontrak baru untuk sang bek veteran yang bernama Antonio Rudiger. Penumpukan bek tengah ini bisa berdampak fatal bagi jam terbang Dean Huijsen. Kurangnya mendapat menit bermain secara reguler di musim lalu, nama Dean Huijsen bahkan harus rela dicoret dan tidak dipanggil ke timnas Spanyol untuk mengikuti turnamen krusial 4 tahunan, yaitu Pesta Bola Dunia. Jelas ada indikasi kuat terjadinya penurunan karir selama ia berseragam putih ciri khas Los Blancos. Momentum ketidakpastian inilah yang dilihat oleh El Maestro Xabi Alonso. Sang manajer baru The Blues sedang merencanakan sebuah operasi intelijen yang elegan, berupa serangan ganda untuk memboyong sekaligus kedua bek muda tersebut dari cengkraman Real Madrid. Xabi Alonso secara personal dikabarkan telah menyebutkan kedua nama pemain itu kepada Dewan Direksi Chelsea. Xabi Alonso sangat menghargai visi bermain, ketangguhan fisik, serta mentalitas bertanding yang dimiliki kedua pemain ini. Peluang Chelsea untuk mendatangkan satu atau bahkan merampungkan kesepakatan ganda ini dinilai sangat tinggi tingkat keberhasilannya. Manajemen The Blues yang akhir-akhir ini diam tanpa pergerakan
mereka bukan hanya berdiam diri tanpa aksi yang nyata. Dewan Direksi Chelsea secara tertutup telah berjanji kepada Xabi Alonso bahwa ia akan mendapatkan kontrol penuh serta garansi realisasi minimal 90% dari daftar target pemain-pemain yang telah dimintanya. Keyakinan transfer ini semakin tinggi jika kita melihat sejarah emas hubungan diplomatik antara kedua klub. Chelsea dan Real Madrid dikenal luas memiliki hubungan kerjasama yang sangat akur, transparan, dan saling menguntungkan dalam hal jual beli pemain. Hampir tidak pernah kita mendengar kisah transfer antara dua raksasa ini yang berjalan alot, penuh kerumitan, atau adanya niat untuk saling menjegal. Silakan ingat-ingat kembali sejarah transfer di masa lalu dari kedua klub ini. Mulai dari kepindahan Alvaro Morata, lalu transfer kiper kelas dunia Thibaut Courtois, lalu perpisahan emosional Chelsea dengan Eden Hazard, hingga pergerakan mendatangkan Mateo Kovacic, dan masih banyak lagi. Kedua tim ini terbiasa tampil gentleman, saling support, dan membayar harga yang telah disepakati, tanpa memperumit syarat demi syarat. Fakta terbaru bahwa Real Madrid bernafsu besar menebus Enzo Fernandez. Hal itu tentu bisa jadi membuka jalan negosiasi untuk mendatangkan Alvaro Carreras dan Dean Huijsen yang jauh lebih leluasa. Apakah harga klausul Enzo Fernandez nanti akan terpengaruh atau mendapat diskon karena ketertarikan Chelsea pada Huijsen dan Carreras? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan negosiasi tingkat tinggi ini. Pembahasan ketiga dan terakhir pada episode hari ini adalah mengenai sosok palang pintu terakhir yang selama ini menjadi misteri terbesar The Blues. Menurut laporan valid dari koran ternama asal Portugal yang bernama Record, manajemen Chelsea secara intensif terus memantau situasi kiper utama FC Porto yang bernama Diogo Costa. Perburuan ini dilakukan di tengah keputusasaan skuad London Biru untuk mencari solusi kiper jangka panjang yang punya kapabilitas kelas dunia di bawah mistar gawang. Diogo Costa bukanlah nama yang bisa dipandang sebelah mata. Pemain internasional timnas Portugal ini memasuki turnamen pesta bola dunia dengan reputasi elit, lalu diakui secara luas sebagai salah satu penjaga gawang dengan rating tertinggi di kejuaraan tersebut. Penilaian ini berakar kuat dari konsistensinya yang luar biasa dan penampilannya yang memukau sepanjang musim lalu bersama FC Porto, baik itu di kancah domestik maupun di ajang-ajang menakutkan seperti Liga Champions. Menyadari berlian yang mereka miliki, FC Porto membandrol Diogo Costa dengan angka di kisaran 60 juta euro. Dan mereka juga memperkirakan secara matematis bahwa harga itu masih bisa meledak dan naik secara drastis jika Diogo Costa mampu memberikan aksi-aksi magis di ajang pesta bola dunia. Bukan rahasia lagi bahwa Paris Saint-Germain atau PSG juga secara terang-terangan sedang memantau situasi ini, sehingga The Blues harus bergerak cepat dan senyap jika tidak ingin disalip oleh klub kaya raya asal Prancis tersebut. Mengapa transfer ini sangat penting dalam misi The Blues merombak skuad utama mereka? Jika transfer ini benar-benar dapat direalisasikan, maka ini bukan hanya sekadar pergantian kiper semata, melainkan ini adalah sebuah fondasi revolusi untuk mengatasi kerapuhan lini pertahanan The Blues yang kerap kali bocor karena kesalahan minor di lini belakang. Manajemen harus sadar diri dengan ketersediaan opsi kiper yang mereka miliki saat ini. Hingga video ini dibuat, The Blues hanya punya Robert Sanchez dan Philip Jorgensen. Memang manajemen Chelsea secara administratif sudah memanggil pulang goalkeeper wonderkid mereka yang bernama Mike Penders. Akan tetapi kita juga harus bersikap objektif.
Di usianya yang masih sangat hijau, tentu akan menjadi perjudian besar yang teramat beresiko dan bisa menghancurkan mentalitasnya jika Chelsea memaksakan Mike Penders langsung mengambil peran sebagai kiper inti di kejamnya liga selevel Premier League. Di sisi lain, opsi penjaga gawang senior seperti Robert Sanchez sudah terbukti secara empiris bahwa ia tidak bisa lagi diandalkan di musim depan. Sudah bertahun-tahun ia mengawal gawang Chelsea, namun kualitas Robert Sanchez tetap stagnan. Kurangnya ketenangan, inkonsistensi dalam distribusi bola dari kaki, dan tidak adanya commanding presence di area kotak penalti yang membuat bek-bek Chelsea sering mengalami kepanikan. Mendaratkan sosok karismatik seperti Diego Costa tentu akan memberikan jaminan keamanan di posisi lini belakang Chelsea. Di saat yang bersamaan, manuver ini adalah sebuah signing statement, sebuah pernyataan dominasi dari pihak manajemen bahwa mereka tidak main-main dalam memberikan dukungan absolut kepada sang peracik taktik Xabi Alonso. Berikut adalah analisis mendalam zona Chelsea Indonesia mengenai 3 pusaran transfer krusial yang tengah menyelimuti jendela transfer Chelsea akhir-akhir ini. Kita berada di ambang perpisahan dengan pemain luar biasa yang bernama Enzo Fernandez. Di waktu yang sama, fajar baru mulai terbit dengan bidikan agresif Xabi Alonso terhadap Dean Huijsen dan Alvaro Carreras. Lalu tentu saja harapan terbesar kita sebagai fans untuk menghentikan kebocoran pertahanan dengan hadirnya kiper tangguh bernilai puluhan juta euro bernama Diego Costa yang siap memberikan kejayaan baru bagi publik Stamford Bridge. Sepak bola memang penuh dengan ketidakpastian yang dramatis, dan bursa transfer kali ini akan menjadi ujian sejati bagi proyek jangka panjang Bluco dan Xabi Alonso. Sekarang zona Chelsea Indonesia sangat penasaran dengan opini kalian semua. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah melepas Enzo Fernandez adalah langkah finansial cerdas atau sebuah blunder besar? Dan di antara Dean Huijsen, Alvaro Carreras, serta Diego Costa, siapakah yang menurut kalian wajib direkrut tanpa negosiasi berbelit-belit? Coba tuangkan pendapat, unek-unek, dan transfer impian kalian di kolom komentar di bawah Blues. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menikmati pembahasan mendalam ini. Share kepada sesama pendukung setia The Blues. Dan pastinya subscribe agar tidak tertinggal update-update terbaru dan analisis terpanas dari channel Zona Chelsea Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika teman-teman ingin support channel ini, bisa kirimkan ke akun Saweria kami. Linknya ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Mari kita kawal terus pergerakan manajemen Chelsea. Keep the blue flag flying high. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.